Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amanginang, masih di semangat pelayanan sekolah minggu video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu Amanginang. Mari tetap setia sermon, menggumuli firman Tuhan. Dan sebelum saya melanjutkan penjelasan firman Tuhan hari ini untuk kita, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dan saya mohon kepada Bapak Ibu kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Saya tidak tahu bagaimana situasi di gereja kita masing-masing. Namun ada beberapa hal yang saya jumpai, Amanginang, terkait pelayanan sekolah minggu, yakni jika sudah selesai Natal sekolah minggu, maka minggu sekolah minggu diliburkan. Dan akan kembali ibadah sekolah minggu di bulan 1 yang akan datang. Ya, Amanginang, saya hanya mengingatkan dan memohon kepada kita supaya pelayanan sekolah minggu tetap berlanjut. Ya, walaupun sudah selesai Natal sekolah minggu, walaupun sudah libur. Ya, dan kita juga harus ingat bahwasanya tanggal 25, 26, 29 dan tanggal 1 Januari ibadah sekolah minggu itu tetap ada di gereja kita masing-masing ya, Amanginang ya. Dan oleh karena itu, tetaplah semangat melayani ya. Apapun yang sedang kita hadapi, pelayanan situasi di gereja kita masing-masing, be smart, be wise, dan tetap setia melayani sekolah minggu, berikan pelayanan yang terbaik ya, Amanginang ya. Dan hari ini, mari sermon Amanginang, Advent ketiga ya, Daniel 1 ayat 6 sampai 13 ditambah ayat 18 sampai 21. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketepatan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Ayat 18, Bapak Ibu. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu,
Walaupun teks agak panjang ya, tetapi mungkin tebakan saya kita sudah bisa melihat arah yang mau kita jelaskan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, Amanginang, kita sudah familiar dengan lagu Sadrak, Mesak, Abednego, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan di buku yang di sekolah minggu ada lagu yang mengisahkan mereka ini, ya, mengenangnya. Kita nyanyikan, kita ajarkan itu kepada horong satu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan topik minggu di gereja kita hari ini, engkau beroleh kasih karunia Allah. Nah, tekanan khotbah yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu di Advent ketiga ini adalah bagaimana anak-anak sekolah minggu kita itu memperoleh kasih karunia yang dari Allah. Dan dalam hal ini, kasih karunia yang dimaksud oleh kisah Daniel dan teman-temannya adalah mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Ya, Manginang, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikisahkan di sini, diceritakan bahwa mereka sangat bijaksana dan berpengertian, ya, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Ini kesaksian Alkitab. Nah, bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu kita itu memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan, yaitu hikmat dan kebijaksanaan itu, Amanginang. Ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Mulai dari ayat 6, jelas di sana diceritakan, disaksikan bahwa Daniel berketepatan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daniel itu memiliki prinsip kehidupan, memiliki prinsip karakter yang sangat bagus. Yaitu apa? Tidak mau menajiskan dirinya. Artinya di sini menajiskan dirinya, Amanginang, ya kawan-kawan, dia tidak mau mencemari dirinya dengan makanan-makanan yang bisa membuat dirinya itu misalnya mabuk, ya, yang bisa membuat dia menjadi rakus dan lain sebagainya. Wong namanya makanan istana, Amanginangnya, makanan raja itu super mewah, sangat luar biasa. Nah, di sini Daniel berprinsip dia tidak mau, ya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan memakan makanan yang disediakan oleh kerajaan, ya. Dan oleh karena itu Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika dia memiliki prinsip dan hal itu diberkati oleh Tuhan, dan Daniel menjadi orang yang dikasihi pegawai istana itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Tuhan bekerja, ya, kepada Daniel dan kawan-kawannya. Nah, oleh karena itu kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita, Manginang. Ini minggu Advent, supaya mereka juga bisa menahan godaan-godaan, ya, Manginang. Contoh sederhana, tidak menahan godaan dari apa misalnya jajan yang berlebihan, bicara-bicara yang tidak bagus, bicara-bicara kotor itu supaya tidak dilakukan, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, manginang hitape, ya, molo tabering dan jujur, ya, olo suruh kata holong itu nasida, kan begitu. Demikian halnya namanya. Maka kita mau anak-anak kita itu supaya menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristiani, tidak mau mengotori dirinya, tidak mau dirinya itu menjadi berdosa, menjadi rakus, dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, mengenangnya. Nah, kembangkan Bapak Ibu Saudara-saudara di pelayanan kita masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia, anak-anak yang kita layani, ya, mengenangnya. Dan
Selamat mengerade untuk perayaan-perayaan Natal. Mungkin sudah ada yang lewat perayaan Natal sekolah minggu dan yang akan dilaksanakan di hari yang akan datang. Manginang, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan jangan lupa, liturgi, agenda sekolah minggu, buku yang di sekolah minggu, Alkitab, Kidung Jemaat, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedaisis. God bless you. Non-stop.